Penelusuran kami pun berlanjut menyusuri lorong tumpukan batu bata. Nah, di sebelah sana itu hutan, Mbak. Kak, Di mana? sebelah sana itu udah hutan. Seakan merasa tertarik dengan keberadaan kami, sosok astral menyerupai perempuan berkebaya mengikuti langkah kami. Udah, kamu jangan ikut. Jangan ikut. Oke, jangan ikut. Jadi sosok kebaya ini pengen ikut kita. Ini tertarik sama kamu, Nanda, mungkin karena lawan jenis. Enggak. Dia emang pengen tahu aktivitas kita itu apa aja. Nah, sosok ini mengikuti kita. Jadi dia jalan di atas batu ini. Oh, di atas ini? Di atas ini, bukan di bawah, melainkan di atas ini. Ini di atas ini. Nanda, tapi Iya. ini sosok perempuan ini, kamu bilang tadi ngikutin kita nih nggak bahaya kan? Nggak bahaya. Nggak bahaya. Jadi dia ingin mengetahui apa sih aktivitas kita nanti akan di dalam itu. Oke. Dan dia memang bukan sosok yang mengganggu atau mencelakakan orang-orang di sini ya? Bukan. Berarti kita coba penelusuran ke sebelah sana aja kali ya? Meski mengikuti penelusuran pun tetap kami lanjutkan ke arah sisi bangunan pabrik yang lain, di mana semak belukar memenuhi area tersebut. Dan Ananda mencoba membuka gerbang komunikasi dengan sosok astral yang mendiami bangunan rumah kecil terbengkalai di wilayah pabrik. Jadi ini sosok tinggi gede banget. Badannya itu melebihi bangunan ini. Dia emang untuk hal-hal negatif. Digunakan untuk hal-hal negatif. Digunakan hal-hal negatif? Contohnya gimana? buat nyari. menyakitkan. Atas dasar permintaan manusia? Ya. Atas permintaan manusia. Dia ada namanya juga. Ini pohonnya bergerak. Ini pohon sebelah kiri. Oh, pohon ada ini makin. Ini nggak tahu kenapa pohon di belakang kita bergerak sendiri. Tadi ini juga masih sampai sekarang. Jadi dia biasa dipanggil Bahwi. Kenapa Nanda dia nggak suka kita? Tanya-tanya. Jadi sebetulnya adalah nama itu kan tidak boleh kita sebutkan. Sembarangan. Betul. Jadi dia kayak kepanggil gitu. Oke. Tapi dia ada hubungannya nggak Nanda dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di pabrik ini? Kalau untuk sosok yang ada di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang mengganggu tempat ini ataupun yang mencelakai pun juga tidak ada. Sebetulnya ini hanya penunggu aja, penunggu bangunan ini, dan kebetulan adalah penunggu asli bukitnya juga. Oke. Terus kita bisa cari di mana lagi Di sebelah sana. informasi tentang lebih jauh tentang tempat ini? Oke, kita akan ke sana. Oke. Oh ya, sana masih ada jalan lagi ya, Iya. Nanda ya? Sejalan. Oh ini cukup bahaya ya jembatannya karena emang udah nggak Oh, masalah digunakan sama lagi. Mas. Sebuah jembatan kecil nan usang menjadi penghubung kami menuju ke sisi lain bangunan pabrik. Dan di depan kita ini ada bangunan lain lagi ya? Ya, ini bangunannya lumayan gede juga. Dan di samping kita itu juga hutan juga. Udah situ aja, main situ aja. Oh, maksudnya banget. Seketika, Nanda kembali mendapatkan gangguan gaib dari sosok yang berada di dekat bangunan pabrik. Maafin. Dijelasin sedikit kamu kenapa? Jadi sosok yang kecil yang kita bisa bilang bantet itu, yang kecil, dia sebenarnya suka mengganggu. Yang tadi saya bilang mengganggu. Dia kayak ngajak pengen mungkin bisa mencelakai kita juga.
makhluk yang ada di sini. Oh. Nah, goyang. Iya, itu tuh goyang. Astaga, lihat tuh. Goyang. Jadi di situ pohon bambu banyak banget dan ada satu sisi, cuma sisi itu doang yang goyang sendiri, Nanda. Iya. Itu ada yang Jadi sosok yang kecil-kecil itu adalah penunggunya asli sebelah situ. Nah, penunggu yang di sini menempati tempat itu. Diam. Oke, cukup. Diam. Oke. sekarang langsung diam dia daunnya. Nanda itu tadi ada dia apa itu tandanya, maksudnya kenapa dia? Jadi sebetulnya yang tadi saya bilang sosok kecil ini bukan kita bisa bilang sosok anak kecil enggak, melainkan sosok yang badannya kecil. Dia suka mengganggu dan suka mencelakai juga. Mencelakai kita. Dia ya, dan dia dulu sempat juga mencelakai pegawai sini juga. Tak dapat dipungkiri bahwa sosok astral berukuran kerdil yang terus mengganggu penelusuran kami memang cukup meresahkan keberadaannya. Bahkan beberapa tragedi kecelakaan kerja yang terjadi kerap dikaitkan dengan sosok tersebut. Banyak anak-anak di sini. Ya, di sini main tempat mainnya gitu, anak-anak juga, anak-anak kecil. Namun, Den Ananda seolah mengungkap sesuatu yang tak dapat dipungkiri sebagai pengaruh dari banyaknya sosok astral yang ada di tempat ini. Tapi bisa dikatakan bahwa memang dia sosok yang Penunggu sini dan emang sosok yang ada di wilayah Kulon. wilayah Kulon. Ya, jadi ini kita ada di wilayah Kulon atau wilayah yang masih identik dengan hal-hal magic. Oke. Entah pengobatan ataupun untuk menyakiti. Jadi banyak orang juga yang yang ada di tempat ini untuk ngambil ilmu. Betul, gitu. wilayah. Wilayah. Bukan di tempat nih, melainkan wilayahnya. Ini wilayahnya, Wilayahnya. untuk mereka mencari hal-hal Betul, seperti itu. betul. Adanya dibangun pabrik ini memang pemilik pabriknya udah tahu tanah ini tanah Kulon, makanya dibikin pabrik di sini kah? Kalau soal hal itu saya nggak melihat ya. Maksudnya nggak melihat bahwa dia mengetahui nggak sih ini kita udah Iya. masuk ke alam lain. Apakah ini Apa sengaja biasa aja? gitu? Biasanya kan kalau yang awam itu tempat dia aja, yang penting kita nggak mengganggu kan gitu. Tapi melainkan untuk di alam gaib itu sama kayak manusia. Di saat kita memasuki alam dia, kita ada unggah-ungguhnya. Alam dia masuk ke alam kita, ada unggah-ungguhnya kayak gitu. Oh, jadi bisa dikatakan tanah ini cukup sakral Oh dong ya. ya, Nanda? Gokil.